Ada juga orang yang mendengarkan firman Tuhan itu, ya dia mendengarkan, tapi mungkin perhatiannya tidak fokus kepada itu, sehingga ketika dia ditanya, mungkin dia juga tidak tahu apa yang sedang disampaikan secara detail dalam firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara lewat firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Para Rasul pasal 20 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut sebab dia masih hidup." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beragam respon atau cara orang untuk merespon firman Tuhan. Ada orang yang ketika mendengarkan firman Tuhan benar-benar mempersiapkan hati, pikirannya, dan segenap kehidupannya. Jadi dia fokus kepada firman Tuhan sehingga dia bisa mendapatkan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan itu dan dia akan lakukan dalam kehidupannya. Ada juga orang yang mendengarkan firman Tuhan itu, ya dia mendengarkan, tapi mungkin perhatiannya tidak fokus kepada itu, sehingga ketika dia ditanya, mungkin dia juga tidak tahu apa yang sedang disampaikan secara detail dalam firman Tuhan. Dan ada yang sama sekali, dia hadir dalam persekutuan, mendengarkan firman Tuhan, tapi hati dan pikirannya justru tidak sedang tertuju kepada firman Tuhan itu. Nah, itu yang terjadi dalam teks hari ini, firman Tuhan hari ini, ketika Paulus di dalam pertemuannya itu di Troas bersama dengan para orang-orang percaya di sana, ketika mereka selesai mengadakan perjamuan, ini adalah perpisahan Paulus pada saat itu hendak ke Yerusalem. Dia berkhotbah, dia memakai kesempatan itu karena pada saat itu sebenarnya waktunya juga sangat tidak baik karena Paulus itu sedang dikejar-kejar, tapi dia memakai kesempatan yang sangat berharga itu untuk menyampaikan firman Tuhan setelah mereka mengadakan perjamuan. Tapi ada salah seorang dari orang yang tengah bersekutu itu, namanya Eutikus. Dia tertidur. Dan tidak hanya tertidur, saudara terkasih, dia tertidur lelap ketika Paulus sedang berkhotbah atau mengajarkan firman Tuhan. Memang disampaikan dalam teks ini bahwa Paulus memang khotbahnya sangat panjang, bahkan dikatakan sampai tengah malam. Namun bagi orang seperti yang saya sebutkan tadi, yang nomor satu, yang hatinya fokus kepada firman Tuhan, dia memberi diri dan perhatian sepenuhnya kepada firman Tuhan, dia tidak akan mengantuk dan tertidur. Tapi bagi orang-orang yang tidak memberi perhatian kepada firman Tuhan, ya memang mungkin waktu yang panjang itu akan membuatnya menjadi mengatakan, ini terlalu panjang khotbahnya. Dan dia pun dalam renungan harian ini dikatakan memang juga mengambil tempat duduk yang tidak layak. Dia duduk di jendela dan dia tertidur pulas, lalu dia terjatuh dari lantai 3 itu. Dan sementara sejenak penyampaian firman Tuhan tentu terhenti karena peristiwa ini. Dia jatuh, lalu Paulus tidak membiarkannya. Paulus pergi dan mendekap, membuat tubuhnya ke anak itu, kepada pemuda itu. Lalu Paulus segera juga menenteramkan. Tentu orang di sekitar itu sudah menjadi ribut memang. Berbagai respon tentunya juga atas peristiwa itu, di mana seseorang di tengah-tengah perkumpulan yang sedang mendengarkan firman Tuhan terjatuh dan meninggal. Tapi Paulus kembali, justru peristiwa ini semakin menguatkan pemberitaannya. Karena di dalam pemberitaannya ternyata Paulus diberi oleh Tuhan kuasa. Akhirnya pemuda itu kembali dibawa bisa hidup. Paulus katakan, jangan ribut sebab dia masih hidup.
Saudaraku yang terkasih, firman ini kini datang kepada kita secara khusus pada pagi hari ini. Untuk itu, kita diberi pelajaran lewat peristiwa anak muda ini supaya fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Arahkan hatimu, arahkan pikiranmu kepada firman Tuhan. Engkau dan aku harus menghargai penyampaian firman Tuhan. Karena Tuhan, atau bisa kita katakan juga mungkin sebuah teguran ini, sikap Eutikus ini, sehingga dia harus jatuh dari tengah-tengah persekutuan itu. Tapi Paulus sebagai hamba Tuhan, orang yang jatuh dari tengah-tengah persekutuan itu, dia angkat kembali supaya hidup, dan dia kembali diharapkan untuk menjadi para pendengar dan pelaku firman Tuhan. Saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kita, mari memberikan hatimu fokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah kehidupan kita yang menuntun kita untuk menjalani kehidupan di bumi ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.